Film dimulai dengan diperlihatkan seorang detektif yang sedang berseteru dengan pegawai bank. Detektif itu bernama Hong Byung-soo. Perseteruan itu disebabkan karena Byung-soo memiliki hutang terhadap bank dan ia tidak mampu membayarnya, dan rumahnya akan dilelang oleh pihak bank. Kepada pegawai bank, ia sedikit mengadu kalau seluruh uangnya dibawa kabur oleh teman baiknya. 말일까지 상환 안 되시면 기한 이익 상실되어 절차대로 진행하겠습니다. Malam harinya di sebuah kedai alkohol, Byung-soo dan rekan-rekannya sedang nimbrung bersama. Mereka membicarakan seorang penipu hebat bernama Kim Yong-bae. Ia telah berhasil kabur dari Korea ke Filipina. Ternyata Byung-soo merupakan salah satu korban penipuan yang dilakukan oleh Yong-bae, menyebabkan ia terlilit hutang dan rumahnya terancam dilelang oleh pihak bank. 덕분에 지금 네가 말아먹은 내 소중한 집을 바라보고 있다. Tidak hanya itu, keinginan sang istri bernama Mion yaitu berlibur ke Filipina sebagai hadiah ulang tahun perkawinan tidak dapat ia penuhi, hingga membuat istrinya jadi merajuk kesal. 필리핀 6박 7일에 39만 9천 원. 아이, 주트가 세리랴. 지나가는 동네 사람들 붙잡고 물어봐. 돌아다니는 개새끼 말고. 아버지, 한 번만 가요, 미. Esoknya, rekan kerja yaitu ketua Kang mengerti jika Byung-soo sedang dalam fase kesusahan. Kemudian ia membantu Byung-soo dengan memberikan beberapa uang kepadanya. Dengan cerdik, Byung-soo yang tidak mau keluarganya kecewa lalu mengajak mereka liburan ke Filipina. Kembali ke masa lalu, seorang penipu yang bernama Yong-bae itu adalah teman baiknya sedari kecil. Suatu ketika saat masih remaja, Byung-soo pernah dicurangi dalam sebuah pertarungan tinju. Tiba-tiba Yong-bae menjadi pahlawan yang melindungi Byung-soo dari pukulan lawan hingga babak belur. Beberapa hari kemudian, Byung-soo dan keluarga akhirnya pergi berlibur. Mereka sangat menikmati liburan itu dan mengabdikan setiap momen bersama. Saat Byung-soo duduk di teras pedagang, ia melihat seorang laki-laki yang tidak begitu asing baginya. Begitupun laki-laki tersebut. Tiba-tiba terjadilah aksi pengejaran di antara keduanya. Setelah lelah berlari, tibalah mereka di sebuah perkarangan rumah warga. Byung-soo berhasil melumpuhkan pria itu. Kemudian mereka berbincang di sebuah kafe. Pria yang dikejar Byung-soo tadi bernama Hwang Manchul. Ternyata ia adalah buronan kriminal yang kabur dari Korea ke Filipina. Namun Byung-soo tidak mau menangkap Manchul, melainkan menanyakan keberadaan Yong-bae. Ternyata Yong-bae yang sedang ia cari kemana-mana itu telah dipenjara. Lalu Byung-soo dan Manchul menemui Yong-bae di sana dan menagih semua hutang-hutangnya. Yong-bae berjanji akan melunasi semua hutang-hutangnya dengan menemukan harta karun yang disebut emas Yamashita sebesar 50 miliar won. Sebuah kekonyolan yang telah dipercaya oleh mereka sedari kecil. Dengan percaya diri, Yong-bae juga memberikan alamat harta karun itu. 야마시타 골드. 나 그거 찾았어. Yong-bae juga bercerita jika sebenarnya dirinya telah dituduh melakukan pembunuhan, hingga menyebabkan ia masuk penjara seperti sekarang. Yong-bae kemudian meminta bantuan Byung-soo untuk menemui seseorang bernama Park Jun-sik, satu-satunya saksi mata dari kasus pembunuhan yang sebenarnya. Malam harinya, Byung-soo kembali ke hotel dan meminta izin kepada istrinya untuk melakukan dinas penangkapan sebuah kasus narkoba. Awalnya sang istri merasa jika suaminya sedang membual. Setelah memberikan uang untuk istrinya agar bisa berlibur di Filipina, sang istri membiarkan suaminya melakukan keinginannya itu. Sementara Byung-soo pindah hotel untuk menjalankan aksinya. Sebenarnya izin dinas itu hanyalah kebohongan semata. Ia termakan omongan Yong-bae tentang harta karun Yamashita tersebut. Di sisi lain, seorang gangster Filipina, sebut saja Rocky, sedang menganiaya seorang polisi yang telah menghalanginya untuk menemukan emas Yamashita. Lalu seorang pria bernama Patrick datang untuk menghabisi seorang polisi bernama Martin West. Tentu saja dia suruhan Rocky. Namun bukannya menghajar polisi itu, ia dan anak buahnya malah menyerang balik gangster Rocky. Terjadilah baku hantam di sana.
Setelah itu, tim Patrick menang dan ia menelpon seseorang yaitu Park Jun-sik. Lalu, Jun-sik meminta uang tutup mulut. Keesokan harinya, Byung-soo mengantar istri dan anaknya ke dalam bus. Mereka akan pergi menikmati liburan di Filipina. Setelah itu, Mancul datang menjemput Byung-soo untuk melancarkan aksi mereka mencari keberadaan Jun-sik. Lokasi pertama, mereka mendatangi kasino namun tidak menemukan Jun-sik di sana. Karena agak tergoda, mereka akhirnya ikut berjudi dan mendapatkan banyak uang. Mereka sangat girang kala itu. Lokasi kedua, mereka menuju sebuah bar. Namun tidak juga mendapatkan keberadaan Jun-sik di sana. Karena udah terlanjur masuk, mereka malah bersenang-senang dengan beberapa wanita hingga mabuk berat. Keesokan harinya, saat Byung-soo terbangun dari mabuknya, ia mendapati semua uangnya dicuri oleh Mancul. Ia melarikan diri membawa uang hasil menang judi itu dan hanya menyisakan sedikit untuk ongkos Byung-soo pulang. Karena kebingungan, Byung-soo menelpon orang yang ia kenal di sana. Namun salah satu dari mereka pun tidak memberi tanggapan. Bahkan saat ia lengah, orang mencuri koper miliknya. Duh, miris banget sih Pak Detektif. Handphonenya juga dicuri. Begitupun jus mangga yang sudah ia pesan malah diminum oleh gelandangan. Lanjut cerita, Byung-soo mendatangi kedutaan Korea untuk meminta pertolongan. Sampai di sana kantornya malah tutup. Sial banget ya Om. Kemudian ia malah marah-marah kepada satpam yang berjaga di sana. Akhirnya terduduklah ia di trotoar. Tiba-tiba ia melihat seorang pria yang tengah berlari dan ditangkap oleh para polisi. Tiba-tiba pria itu menyebutkan nama Jun-sik. Dengan segera mungkin Byung-soo mengejar mobil polisi itu menggunakan taksi. Para polisi membawa pria tadi ke sebuah gedung yang mencurigakan. Byung-soo membuntutinya dengan memakai sebuah helm untuk menutupi identitas aslinya dan masuk ke dalam markas tersebut. Ia melumpuhkan seorang penjaga dan mengambil pistolnya. Ternyata dalang dari penangkapan itu adalah polisi Martinez, suruhan Patrick. Patrick lebih memilih membunuh Jun-sik daripada harus membayar uang tutup mulut tersebut. Melihat situasi itu, Byung-soo mencoba untuk mengalihkan orang-orang yang tengah mengevakuasi Jun-sik tersebut. Dengan menembak ke arah mereka, kemudian ia membawa kabur Jun-sik dari sana. Yap, syukurnya mereka berhasil lolos. Malam harinya, Jun-sik menceritakan kejadian sebenarnya kepada Byung-soo. Ia menceritakan jika Yong-bae mengumpulkan semua informasi terkait emas Yamashita dengan temannya yaitu Jun. Patrick yang juga mengincar harta karun itu mengancam Jun untuk memberikan info kepadanya. Karena Jun tidak mau memberikan info itu, alhasil ia dibunuh oleh Patrick dan Yong-bae yang kena imbasnya. Jun-sik mengetahui semua keadaan tersebut karena ia berada di TKP kala itu. Lanjut, tibalah seorang gadis cantik bernama Stella yang dulu pernah minum bersama Byung-soo. Ternyata Stella adalah tangan kanan Patrick untuk menjajaki keberadaan mereka agar menangkap Byung-soo dan Jun-sik. Akhirnya mereka disekap di sebuah markas. Patrick kemudian menelpon Yong-bae karena ia tahu bahwa Byung-soo adalah teman baiknya. Kala itu masih sempatnya Byung-soo marah-marah kepada Yong-bae. Patrick mengancam akan membunuh Byung-soo jika Yong-bae tidak memberitahu informasi tentang harta karun itu. Oleh sebab itu, terjadilah kesepakatan untuk menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Patrick akan membebaskan Byung-soo dengan jaminan jika Yong-bae akan memberikan semua informasi tentang emas Yamashita. Setelah Patrick membebaskan Byung-soo, ia mendapatkan sebuah kunci berangkas yang berisi sebuah peta harta karun. Tapi berangkas itu perlu sebuah kode untuk bisa terbuka. Setelah itu, Patrick kembali menelpon Yong-bae, namun Yong-bae ini malah menyuruhnya untuk membebaskannya terlebih dahulu. Barulah ia akan memberikan kode tersebut. Scene beralih di kedutaan Korea. Saat itu, kedutaan Korea bisa membantu kepulangan Byung-soo ke negaranya. Namun, ia memilih stay di Filipina karena cemas terhadap Yong-bae yang kemungkinan akan disakiti oleh Patrick. Ia juga masih sangat berambisi mencari emas Yamashita itu. Usai dari kedutaan, Byung-soo menemui seseorang yang mengetahui keberadaan
dugaan Mancul. Setelah sampai di kediamannya, ia langsung marah-marah kepada Mancul karena telah melarikan semua uangnya. 어찌게 사람이 그러냐. Tiba-tiba, sebuah berita mengejutkan Byung-su. Sebuah kabar pembunuhan, Chun-sik dan Byung-su ditetapkan menjadi pembunuhnya. Sudah pasti semua ini adalah kelakuan Patrick yang sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Di sisi lain, anak dan istri Byung-su juga kaget mendengar kabar tentang suaminya itu. Karena tidak terima nama baiknya dipermainkan, ia dan Mancul pun pergi untuk mencari fakta dan semua bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Yang pertama, mereka membeli sebuah pistol dan menyewa 2 orang pengawal yang dari penampilannya saja sangat lekong. Kemudian mereka mendatangi tempat Chun-sik dibunuh, serta mengecek CCTV toko sebelah untuk menemukan bukti. Benar saja, Patrick dan anak buahnya lah yang melakukan pembunuhan itu. Karena sudah mengetahui plat beserta merek mobil itu, mereka pun bergegas mencarinya. Malam harinya, tibalah mereka di sebuah markas yang mencurigakan yang ternyata adalah tempat sabung ayam. Byung-su menghajar beberapa penjaga dan menghampiri Patrick yang tengah berjudi. Ia menodongkan pistol ke arah Patrick. Awalnya, ia memberikan tembakan yang pertama untuk memecah situasi. Patrick memberikan sejumlah uang untuk berdamai, namun Byung-su malah menendang uang itu. Kemudian saat Byung-su ingin memberikan tembakan gertakan lagi, pistolnya malah kehabisan peluru. Ternyata sebelumnya Mancul hanya membeli sebuah peluru disebabkan harga peluru lebih mahal daripada harga pistolnya. Tiba-tiba datanglah pengawalnya yang lekong tadi. Ternyata mereka sangat jago dalam bela diri, hingga melumpuhkan para pengawal Patrick. 뭐야? Hindi ka pumapatay ng tao, di ba? Mereka kemudian membawa Patrick ke kantor polisi beserta sebuah bukti di dalam flash disk. Sesampainya di sana, saat menunggu hasil penyelidikan, lagi-lagi Byung-su dikecoh dan semua bukti di flash disk tersebut kosong. Ternyata itu adalah ulah Patrick dan polisi Martinez untuk memalsukan bukti kejahatan mereka. Alhasil, ialah yang dipenjara atas kasus pembunuhan Chun-sik tersebut. Di dalam penjara, Byung-su bertemu dengan sahabatnya yang sudah jelas itu adalah Yong-bae. Melihat jika Byung-su malah masuk penjara juga, Yong-bae merasa bersalah dan memberikan kode berangkas itu dengan syarat Patrick harus membebaskan Byung-su. Akhirnya, Byung-su pun dibebaskan dan dijemput oleh keluarganya. Awalnya, Byung-su berniat kembali ke Korea bersama keluarganya, sebab melawan Patrick adalah hal yang mustahil. Suatu ketika, saat ia bersama Mancul, ia mengetahui fakta jika sebenarnya Patrick adalah buronan Korea dalam kasus pembunuhan. Kemudian, ia memalsukan kematiannya. Dari sinilah Byung-su kembali bersemangat dan berniat menangkap Patrick, serta menyelamatkan sahabatnya yaitu Yong-bae. Keesokan harinya, dari informasi yang ia dapatkan, Patrick memiliki tato kupu-kupu di bokongnya. Untuk itu, Mancul mencoba mencari tahu kebenarannya dengan menyamar menjadi tukang pijat dan menggosok-gosok bagian bokong Patrick. Benar saja, ia menemukan tato kupu-kupu di bokong Patrick. Namun mirisnya, ia ketahuan oleh Patrick. Sorry. 어? Untunglah Byung-su tiba dan menahannya. Di saat itulah Mancul mencabut beberapa bulu Patrick untuk menjadi sampel. Jadi, bulu itu berguna untuk membuktikan apakah doi itu memang Patrick buronan Korea. Mancul juga berkata kepada Byung-su jika ia akan dibebaskan untuk mencari emas Yamashita. Setelah itu, datanglah mereka ke penjara. Namun di sana, Yong-bae sudah tidak ada. Lalu, Byung-su kembali memperhatikan foto yang pernah diberikan Yong-bae tentang lokasi emas Yamashita itu. Saat ia memiringkan foto di tengah lampu yang redup, ia mendapatkan petunjuk lokasi emas tersebut. Keesokan harinya, di sebuah kapal, Yong-bae disuruh berenang bersama anak buah Patrick untuk mencari emas Yamashita. Di sisi lain, Byung-su dan Mancul memperhatikan mereka dari kapal kecil tak jauh dari mereka.
Setelah menemukan peti harta karun, Yongbae dengan sengaja memutuskan selang oksigennya agar ia memiliki alasan kembali ke kapal dan terjadilah ledakan. Sebenarnya, pemilik emas bernama Jenderal Yamashita memasang bom dan menyembunyikan emas itu. Selama Perang Dunia II, ia pergi ke 2 negara Asia untuk mengambil harta yang bisa ia dapatkan. Tiba-tiba, Byung-soo dan Manchul datang untuk menolong, disusul dengan 2 pengawal jagoan mereka yang kemudian menghantam anak buah Patrick. Sayangnya, Yongbae tertembak dan jatuh ke laut dengan kondisi tangannya yang masih dalam keadaan diborgol. Akhirnya, Byung-soo dan pengawalnya terjun ke laut untuk menyelamatkan Yongbae. Dan di kapal hanya tinggal Patrick dan Manchul. Lalu saat Patrick berusaha kabur menggunakan perahu kecil milik mereka, ia langsung menembak kapal itu dengan menggunakan grappling hook. Namun alat itu malah jebol. Di sisi lain, Byung-soo berhasil menyelamatkan Yongbae dan membawa Yongbae ke atas kapal. Sementara Patrick yang membuka peti itu ternyata mendapati emas itu palsu, dan mirisnya lagi kapal itu meledak karena tangki bahan bakarnya bocor akibat tembakan tadi. Singkat cerita, Byung-soo, Yongbae dan kawan-kawan selamat sementara Patrick diamankan oleh pihak kepolisian. Beberapa hari selanjutnya, Yongbae membawa mereka ke tempat harta karun yang asli disembunyikan. Setelah itu, mereka menjadi kaya mendadak. Byung-soo membayar semua hutangnya di bank dan cerita pun selesai. The Golden Holiday adalah film Korea yang dirilis pada tahun 2020 dengan genre action, misteri, dan komedi. Dibintangi oleh 4 aktor senior asal Korea Selatan yaitu Kwak Do-won, Kim Dae-myung, Kim Sang-ho, dan Kim Hee-won. Serta digarap oleh sutradara Kim Bong-han. Pesan moral dari film ini memberikan kita banyak pelajaran hidup tentang cara kita menemukan kebenaran dari setiap kesalahan. Serta menjadikan diri lebih berani menerima tantangan hidup. Sebagai aktor senior, tentu saja akting keempat pemain tidak perlu kita ragukan lagi. Kita akan terbius selama menonton cerita di film ini. Oke, dan masuk pada sesi penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Golden Holiday 6,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.